Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios dan logos. Aksios berarti nilai dan logos berarti teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dia di sini memiliki 3 cabang, yaitu logika, etika, dan estetika. Yang pertama adalah aksiologi logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti perkataan atau sabda. Sedangkan dalam bahasa Arab, logika biasa disebut dengan ilmu mantik. Logika membahas tentang nilai benar dan nilai salah. Ada juga yang menyebutkan logika merupakan suatu metode untuk mengemukakan pendapat secara masuk akal. Selain itu, logika merupakan suatu cara pengambilan kesimpulan. Maksud dari logika ini adalah membentuk pengetahuan yang tepat dengan jalan berpikir. Adapun tujuan dari logika yaitu menghasilkan pengetahuan yang benar. Logika sebagai fungsi dasar filsafat dan sarana ilmu, maka logika menjadi jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika sebagai teori penyimpulan menggunakan bahasa sebagai ungkapan konsep maupun pendapat. Bahasa yang digunakan dalam logika adalah berbentuk kalimat yang bernilai benar atau salah, atau biasa yang disebut dengan kalimat berita, karena hanya ada 2 kemungkinan nilainya, yaitu antara benar dan salah berdasarkan pertimbangan akal. Jadi tidak ada setengah benar maupun setengah salah. Logika dibedakan menjadi 2, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Yang pertama adalah logika alamiah. Logika ini berdasarkan pada common sense atau akal sehat. Sifatnya alami dan dibawa sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan. Yang kedua adalah logika ilmiah. Logika ini berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dibimbing oleh teori tertentu. Logika ilmiah ini dimaksudkan untuk menghindari kesesatan pemikiran atau untuk menghindari kekeliruan. Logika berdasarkan proses penalaran dan sifat kesimpulannya dibedakan menjadi 2, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif merupakan sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan tentunya serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian diturunkan dari pangkal pikirnya. Nah, dalam logika ini yang utama ditelaah adalah bentuk dari kerjanya akal. Jika ditelaah runtut dan sesuai dengan pertimbangan akal yang dapat dibuktikan, tidak ada kesimpulan lain, maka proses penyimpulannya adalah tepat dan sah. Logika deduktif ini biasa disebut logika formal. Selanjutnya adalah logika induktif. Logika induktif merupakan sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari hal khusus pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika ini biasa disebut dengan logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataannya. Oleh karena itu, kesimpulannya hanyalah kebolehjadian, dalam artian selama kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulan itu benar dan sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi etika dalam aksiologi.
Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, akhlak, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak yaitu taeta yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Jika di sini bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok manusia masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Etika juga identik dengan kumpulan asas atau nilai-nilai moral. Nah, etika juga dikenal sebagai filsafat moral, memiliki cabang utama antara lain yaitu 1. Metaetika. Apa itu metaetika? Metaetika adalah makna teoritis dan acuan proporsi-proporsi moral dan bagaimana nilai-nilai itu ditentukan. Yang kedua yaitu nilai normatif atau etika normatif. Etika normatif makna praktis yang menentukan moral untuk melakukan tindakan. Nah, yang ketiga yaitu etika praktis. Apa itu etika praktis? Etika praktis yaitu bagaimana hasil-hasil moral bisa didapatkan dalam situasi-situasi khusus, yaitu etika psikologi moral. Apa itu psikologi moral? Psikologi moral adalah tentang bagaimana kapasitas moral dan agen-agen moral berkembang dan apa sifat-sifat dasarnya. Yang kelima yaitu etika deskriptif. Apa itu etika deskriptif? Etika deskriptif adalah tentang nilai-nilai moral manusia secara aktual. Ada di antara cabang-cabang ini memunculkan berbagai macam-macam aliran pemikiran dan juga memunculkan lapangan-lapangan studi yang lebih khusus yang terus berkembang. Munculnya nilai dan moral, norma, dan etika telah muncul di masyarakat sejak lama. Mungkin sejak manusia sudah bisa membedakan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Filsafat etika dan moral mulai berkembang di zaman Yunani kuno, karena di sanalah segala cabang filsafat dikaji oleh para filsuf. Nah, salah satu karya yang terkenal adalah Etika Nikomakea. Apa itu Etika Nikomakea? Etika tersebut ditulis oleh Aristoteles. Dalam bukunya mengatakan bahwa setiap hidup harus bertujuan pada eudaimonia, apabila dipahami akan menghasilkan perbuatan dan moral yang baik dan bijak. Cukup. Estetika berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetikos yang berarti tentang persepsi indriawi. Estetika adalah cabang filsafat atau aksiologi yang berkaitan dengan hakikat dan penghargaan akan seni, keindahan, dan rasa yang baik. Permasalahan yang selalu diperdebatkan oleh estetika diantaranya yaitu apakah karya seni itu, selanjutnya apa yang membuat sebuah karya seni sukses atau memukau, selanjutnya yaitu mengapa kita menemukan sesuatu tertentu itu indah, dan pertanyaan lainnya yang juga dibahas dalam estetika diantaranya yaitu apakah keindahan itu, yang kedua yaitu apakah keindahan itu melekat pada subjek atau objek. Upaya para filsuf untuk dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka akan menghasilkan teori tentang seni. Secara filosofis, seni dapat dipahami sebagai peniruan atau imitasi, sebagai kesenangan, sebagai permainan, dan sebagai empati. Estetika sebagai cabang filsafat dibagi menjadi dua jenis, yaitu filsafat seni dan filsafat keindahan. Filsafat seni mempersoalkan status ontologis dari karya-karya seni dan mempertanyakan pengetahuan apakah yang dihasilkan oleh seni. Filsafat keindahan membahas apakah keindahan itu dan apakah nilai indah itu objektif atau subjektif. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.